warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Said dan Wawan Setiawan. Pada episode-episode sebelumnya telah banyak kisah Abu Nawas yang telah kita ambil hikmahnya. Sekarang kita memasuki kisah Abu Nawas pada tertipu sandal ajaib. Suatu kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-lama kelamaan membuatnya merasa tak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Otomatis hal ini membuat Abu Nawas gusar karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otak mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide cemerlang, yaitu ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk menggelar tikar menjual sandal-sandal ajaib. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian muncullah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuan, mau mencari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," jawab pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas mensalah-satukan sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tidak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan mahal loh. Si pemuda langsung saja memberikan sandal ajaib itu. Ia berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda itu malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," sapa pemuda tersebut. "Waalaikumsalam." "Oh, ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar jelek. Aku selain ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu kamu mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadikan kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sergap Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang tuan sudah memiliki sandal ajaib," kata Abu Nawas. Begitu mendengar hal tersebut, penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pembeli. "Karena sandal itu mereknya ajaib, jadi disebut sandal ajaib," jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa satu kata apapun. "Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Mungkin saja ada manfaatnya bagi tuan," kata Abu Nawas. "Janganlah percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuhan alami ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah ia bertobat kepada Tuhan. Mungkin hanya ini cerita dari Abu Nawas yang dapat saya sampaikan pada sekarang ini. Bagaimana Wawan Setiawan? Apa dari hikmah yang dapat Anda sampaikan? Wah, menarik juga nih kisah yang ini. Kita bisa banyak dapat pelajaran dan hikmah di kisah yang ini. Di antaranya
Janganlah engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang engkau inginkan, apalagi sampai-sampai melakukan hal-hal yang berbau kepada kesyirikan. Karena itu akan membuat kita mendapat kesusahan yang amat berat, susah di dunia dan lebih susah lagi di akhirat kelak. Terima kasih. Mungkin hanya inilah cerita dan hikmah pelajaran yang dapat diambil dari kami. Berjumpa lagi di episode-episode yang selanjutnya. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.